Bismillah.
biasa. Kita mulai tetapkan on time. Assalamualaikum, Bung Sandi. Waalaikumsalam. Sehat? Dengaran suara saya? Oke, ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Menghilang lama kemana saja, Bung Sandi? Nggak kemana-mana, masih di Kalimantan. Oke, Pindah dari Kota Baru. Udah pindah sekarang? Iya, udah pindah. Bukan di Kota Baru, bukan? Bukan. Sekarang di Pulau Kalimantannya. Oh, udah mulai dekat ke ibu kota ya? Nah, masih di pinggir sih, cuman udah masuk Pulau Kalimantan. Oke, kita mulai saja ya, Bung Sandi. Kita on time. Nanti kita ini kan juga nanti kita siarkan lewat YouTube nanti. Kita belajar on time. Oh iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hari ini hari Jumat malam Sabtu, tanggal 18 Maret 2022. Ini kalau secara hijriah, ini sudah memasuki 16 Sya'ban, tapi ada juga yang mengatakan ini tuh masih 15 Sya'ban. Jadi ini masih malam nisfu Sya'ban, dan pada hari yang luar biasa ini luar biasa karena pertama nisfu Sya'ban dan sekaligus hari Jumat, hari yang istimewa. Ini kita bisa memulai mudah-mudahan sesuatu yang tidak biasa, karena Ramadan itu adalah bulan yang tidak biasa. Bulan yang tidak biasa seharusnya memicu kita untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa juga. Assalamualaikum Mbak Wulan dari Jawa Barat ya? Dari Cianjur ya? Oke, kita record dulu. Udah. Jadi hari ini kita membuka sesuatu yang sebenarnya ini juga spontan, serba dipermudah. Kita hari ini memulai pesantren ilmu eksakta. Ini pesantren model baru karena tidak dibangun di atas batu, tapi di atas pasir yang sudah dimurnikan, yaitu jadi silikon dan jadilah teknologi digital. Mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat titik Bak, jadi ini sebenarnya sudah penantian sudah lama, sejak 1999 ya, sampai 2002 kami sempat merintis yang namanya Makiyah. Makiyah dulu dirintis dari satu keprihatinan, yaitu pendidikan agama itu semakin ditinggalkan, lebih memilih pendidikan umum. Tapi kemudian saya yakin supaya daya tarik untuk belajar agama itu gimana? Satu hal yang terpikir waktu itu bahwa yang namanya agama itu tazkiyatun nafs, untuk menyucikan jiwa. Dan salah satu bentuk dari menyucikan jiwa seharusnya pasti juga meluruskan pikiran, meluruskan nalar. Maka seharusnya kalau agama itu benar, itu belajar agama itu pasti menjadi lebih cerdas. Bukan dibandingkan dengan orang lain ya, tapi seseorang yang belajar agama dengan yang tidak belajar agama seharusnya beda. A
yang belajar agama dengan A yang tidak belajar agama itu seharusnya beda. Ini yang dulu kami rintis selama 3 tahun bisa berjalan, namanya Makiyah Madrasah Kuliah Al-Islamiyah. Ini sudah berjalan lumayan tertib, dan ya waktu itu membuktikan bahwa anak-anak yang belajar agama dulu setingkat SMP, ini di sekolah itu lebih berprestasi. Ini sempat ya menguasai di Kecamatan Tarub dan Kecamatan Talang, generasi terbaik di Tegal, Kabupaten Tegal di wilayah itu pada era itu. Dan lama sekali kami ingin merintis kembali. Cuma ketika itu yang mulai ketika udah jalan rapi, yang terpikir itu seperti ini. Ini sebenarnya kurikulumnya itu apa? Makanya pada tahun 2022 ini kami bakukan, kami menulis titik B. Jadi tahun 2002 itu sampai kemudian terbit tahun 2007, kami fokus titik B. Kami berharap titik B itu menjadi kurikulumnya. Jadi terus terang gini ya, jadi ketika kita memikirkan agama secara lebih serius, yang terpikir tuh sebenarnya agama ini benar atau diasumsikan benar. Ini yang pertanyaan yang benar-benar menggelitik ya. Dan yang sering saya sampaikan tuh banyak yang contoh ya, ketika kemudian zaman itu di ITB itu sedang gandrung-gandrungnya Harun Yahya tentang alam semesta sebagai bukti adanya Tuhan, itu semakin pertanyaan itu semakin benar-benar mengganggu pikiran. Agama ini benar ataukah diasumsikan benar? Ini yang pertanyaan saya yakin tuh kalau kita jujur pada diri kita sendiri itu pasti pertanyaan semacam itu tuh hadir. Dan ini bukan penyimpangan mental, tapi seharusnya seorang muslim yang bertanya sampai ke ujung. Ini hidup sekali itu kita harus benar-benar jangan hidup di atas yang diasumsikan benar. Jadi kemudian itu cerita titik B ya, dan akhirnya alhamdulillah setelah 20 tahun penantian, yaitu sejak Makiyah dibekukan tahun 2002, alhamdulillah malam ini dengan cara yang tak terduga, semua serba spontan ya, kita bisa memulai dengan yang namanya pesantren ilmu eksakta pada malam nisfu Saban ini ya. Jadi kalau versi Nahdlatul Ulama itu sekarang malam nisfu Saban. Ini teman-teman mungkin ada yang besok puasa, ada yang masih menyelesaikan nisfu Saban ya, sudah siap-siap menyambut Ramadan dan sudah selesai puasa Ayamul Bid, ada yang mungkin masih nisfu Saban. Oh ya, bagi sahabat yang baru datang mohon untuk memulai dengan bismillah masing-masing ya. Jadi kita akan selalu mulai on time ya. Oke, jadi ini tanggal 18 Maret 2022 bertepatan malam nisfu Saban, hari Jumat. Ini double keberkahan kita rintis namanya pesantren ilmu eksakta. PE. Ini simbolnya PE supaya ini ya. Jadi kita PE. Jadi PE ini dua bilangan yang namanya bilangan transendental. Transendental itu gaib. Ya, jadi kalau iman yang pertama itu sebenarnya kan bahwa Al-Qur'an itu la raiba fih, bagi yang lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman pada yang gaib. Jadi kalau yang sudah terbiasa dengan huruf P dan E seharusnya lebih mudah lah memahami yang gaib itu bagaimana. Jadi PE, pesantren ilmu eksakta. Ini kami rintis ini sebuah dadakan, saya belajar dari Ustadz Ade Mahnun untuk percaya pada intuisi. Jadi ini sekedar cerita sambil nunggu teman ya. Jadi ini di awal tahun ini tuh saya kepikir ini, pokoknya saya selalu bertanya kepada Gus Dawa tuh, Robi Ali ayah ya Allah, berilah saya tanda untuk memulai lagi yang namanya Makiyah. Dan yang dirintis itu namanya pesantren ya. Pesantren itu bukan membuat kayak perusahaan. Jadi kalau pesantren itu perusahaan kan berarti ya pikiran-pikirannya pikiran rasional. Tapi kalau perintisan pesantren itu harus pikirannya itu pikiran P dan E, pemikiran yang transendental. Jadi seperti itu maksudnya ya.
percaya atau tidak percaya, tapi kalau orang matematika itu percaya ada hal yang transendental seperti itu. Jadi Robi Ali Ayah ya Allah, kalau memang untuk memulai lagi Makiyah, mudah-mudahan dipermudah, dan alhamdulillah semuanya serba dipermudah. Kami dapat tempat baru yang lebih layak, dan ini juga kepikir terus setelah jadi ini bentuknya gimana. Jadi baru terpikir juga beberapa hari yang lalu, oh ya kita bikin digital lah seperti ini. Jadi kebayang, jadi tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk, tidak ada yang serba ujuk-ujuk, dan ini proses yang sekitar 23 tahun kami menunggu untuk bisa merintis lagi yang namanya Makiyah. Oke, sahabat Titik Ba dimanapun Anda berada, itu secara singkat tentang sejarah kemunculan pesantren ilmu eksakta. Ini penting ya, jadi kalau orang membuat sesuatu itu harus punya sejarah. Kalau tidak dibangun sejarahnya itu jadi kempang. Dan ini sesuatu yang sangat lazim. Kalau seorang pemimpin politik itu kemudian mengarang-arang cerita supaya ada sejarahnya. Jadi karena sejak zaman dulu misalkan Raja Erlangga itu ini sebagai titisan Wisnu, atau kemudian Presiden Soeharto itu membuat serangan umum 1 Maret, itu karena memang sejarah itu sangat penting supaya tidak ujuk-ujuk. Dan ini secara singkat sejarah seperti itu, mudah-mudahan sahabat bisa masuk menjadi bagian dari sejarah ini. Sekarang terus PE itu apa? Ini supaya kita tahu yang akan kita lakukan, maksudnya kita berkumpul di sini itu tujuannya apa. Jadi orang-orang dewasa itu nggak mungkin berkumpul itu tidak untuk apa-apa. Jadi orang-orang dewasa walaupun berkumpul pasti ada tujuannya, walaupun tujuannya main gitar atau apa pasti ada tujuannya. Ada tujuannya, dan itu pasti yang menyatukan itu pasti ada tujuan bersama. Tujuan bersama di sini itu apa? Ini yang pengen saya share tentang pesantren ilmu eksakta itu tujuannya apa. Yang pertama, sahabat, ini ada 2 hal yang sangat jelas masalahnya. Tentu sangat jelas masalahnya bagi yang sudah melihat masalah ini. Nah, ini pertama adalah berkaitan dengan matematika. Jadi kita tahu matematika sekarang itu sudah jumhur, sudah mayoritas di kalangan matematikawan bahwa matematika itu sekarang tidak memiliki dasar. Jadi matematika itu sebenarnya sekarang dasarnya itu apa? Matematika tidak memiliki fondasi. Jadi kita tahu matematika itu dikembangkan dari sesuatu yang sudah ada. Misalkan orang membuat bilangan bulat. Bilangan bulat tuh, ini sahabat mungkin di sini ada yang masih lupa bilangan bulat. Bilangan bulat itu bukan ini ya. Ini bilangan bulat, ini bilangan ramping. Enggak seperti itu. Bilangan bulat itu maksudnya bilangan yang ada negatifnya. Negatif 1, negatif 2. Bilangan bulat itu muncul dari bilangan asli. Dari bilangan asli orang kemudian merintis namanya bilangan bulat. Setelah mengenal yang namanya operasi pengurangan. Dari bilangan bulat, kemudian dengan adanya operasi pembagian, orang mengenal kemudian bilangan pecahan. Bilangan pecahan dan ditambah bilangan bulat, itu namanya bilangan rasional. Kemudian ada, kalau bilangan berikutnya di-split lagi, ini pembagian ada bilangan real dan seterusnya. Jadi selalu membuat sesuatu itu dari dasarnya, ada dasarnya. Nah, pertanyaannya, dasar di sini itu apa? Ini contoh di masalah bilangannya. Dasar di sini itu apa? Ini yang para ahli matematika itu pusing. Dasar matematika itu apa? Dan kita tahu apapun yang tidak memiliki dasar itu kalau menurut kaidah itu berarti qauluhu batilun. La dalila lahu. Jadi kalau sesuatu yang tidak memiliki dalil, tidak mempunyai bukti, tidak memiliki landasan, la dalila lahu. La dalila lahu. Itu adalah batilun. Jadi kalau yang tidak memiliki landasan itu berarti batil. Berarti matematika ini batil. Ini pertanyaan besar. Tapi kenapa kok matematika itu bisa berguna
untuk menjelajah alam semesta sampai kemudian mengintip isi atom, manfaatnya luar biasa. Ini dasarnya apa? Kok bisa seampuh itu? Tapi dasarnya apa? Nah, ini yang orang tuh yang mereka melakukan, ingat ya, belum tentu orang itu melakukan sesuatu itu sadar. Ini yang perlu disadari, belum tentu orang yang mengalami itu yang memahami. Banyak orang yang kemudian melihat apel jatuh, tapi hanya sedikit orang yang kemudian mengapa apel jatuh. Nah, ini matematika itu bisa ampuh, luar biasa ampuh. Ini dasarnya apa? Jadi bukan masalah ini ya, bukan kemudian benar-benar batil, tapi kemudian ini dasarnya apa? Sebab kalau bermatematika itu harus dieksplisitkan, harus dieksplisitkan. Nah, ini yang pencarian yang kemudian mengeksplisitkan fondasinya apa? Ini hal yang pertama ini. Matematika itu sedang dalam krisis besar. Yang kedua, ini satu komunitas di matematika. Matematika itu kehilangan dasar, krisis asas. Jadi matematika itu krisis asas. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, ini berkaitan dengan tauhid. Ya. Berkaitan dengan tauhid. Kita tahu sebagai seorang muslim itu apapun harus didasari tauhid. Kita bernafas, kita harus dasari tauhid. Kita belajar apapun itu harus dalam rangka tauhid. Apapun yang tidak kemudian bukan didasari tauhid, yaitu akan sia-sia belaka. Jadi kita tahu di tauhid itu adalah dasar apapun dalam kehidupan. Tapi faktanya apa? Ini yang mengejutkan ya, mengejutkan ketika kemudian saya lempar ke Facebook, diskusi di mana-mana. Ini dua komunitas ini, komunitas matematika, komunitas eksakta, dan satunya komunitas pesantren lah, komunitas tauhid. Ini sesuatu yang sebenarnya mereka tuh saling membutuhkan, tapi nggak sadar bahwa mereka itu saling membutuhkan. Sebenarnya mereka itu bisa bertemu, tapi mereka nggak sadar, terhijab. Yang pertama, orang-orang matematika ini secara sadar ya, banyak orang-orang matematika, guru matematika menganggap bahwa yang matematika ya tidak ada kaitannya dengan tauhid. Matematika itu urusan duniawi. Matematika tidak berkaitan dengan tauhid. Ini sesuatu yang bukan sesuatu yang langka, ini ada di mana-mana seperti itu. Tapi untung orang yang ngomong seperti itu, berarti dia sadar. Dia sadar menghubungkan antara matematika dan tauhid walaupun hasilnya belum terhubung. Yang lebih parah lagi itu yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, namanya ghafil, orang yang abai. Dia tidak tahu, tidak pernah memikirkan hal itu. Tidak terpikir bahwa matematika itu dengan tauhid itu ada kaitannya. Ini yang satu komunitas seperti itu. Menganggap matematika itu tidak berkaitan dengan tauhid. Yang kedua, tidak pernah terpikir seperti itu. Ghafilin. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, di komunitas pesantren, para kiai, para apa, dan ini banyak yang secara terang-terangan juga itu yang namanya tauhid itu tidak ada kaitannya dengan matematika. Tauhid itu ya tentang bagaimana kita masuk surga, bagaimana kita kemudian selamat dari neraka. Matematika tidak ada kaitannya dengan matematika. Ini yang sangat sangat aneh. Kita tahu yang namanya matematika itu adalah hasil karya manusia yang menerapkan prinsip tauhid secara konsisten. Jadi ini hasil karya manusia yang benar-benar menjaga kewarasan nalar secara sejauh ini paling bagus, dan tidak ada pertentangan lah. Ini matematika. Matematika itu adalah alat berkaitan dengan menjaga kewarasan berpikir. Tapi kenapa kok tauhid tidak relevan dengan itu? Jadi
yang terpikir di sini, di tauhid yang ada di sini, ini hanya berkaitan dengan fil akhirati hasanah. Yang masalah fid dunia hasanah ini yang selama ini tuh terabaikan. Jadi matematika itu tidak tauhid itu tidak berkaitan dengan kewarasan nalar. Jadi tauhid itu berkaitan dengan hal-hal yang akhirat. Dan ini umum banget ya. Jadi kepercayaan yang entah itu dieksplisitkan maupun yang tersirat, ini kepercayaan yang ada di tengah masyarakat seperti itu. Jadi tauhid itu, makanya kalau membahas tauhid itu benar-benar membahas yang masalah coupling di akhirat. Dan itu kalau berkaitan dengan akhirat, dan kalau yang konkret di dunia, ya tauhid itu adalah alat untuk merebut massa. Jadi untuk faktanya ini, kalau di faktanya yang dieksplisitkan tuh untuk surga. Dan yang realnya, kepentingan tersembunyinya itu mengumpulkan massa. Jadi ketika membahas tauhid itu membahas massa untuk sebanyak-banyaknya mendapat dukungan massa. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, yang yang baru datang, mudah-mudahan segera ini ya, membaca basmalah sendiri. Ini dua masalah besar yang hanya disadari orang yang menyadari ini. Sekali lagi saya rangkum, di kalangan matematika kehilangan fondasi. Matematika itu tidak ada fondasinya. Bingung orang matematika ini kok matematika bisa untuk hal-hal yang luar biasa, tapi ini fondasinya apa? Dasarnya apa? Kalau bahasa agamanya, dalilnya mana? Jadi matematika ini sesuatu yang tanpa dalil. Jadi ibarat kalau kita bayangkan seperti inilah. Bayangkan matematika itu sholat. Tapi sholatnya ini, cara sholatnya ini nggak ada dalilnya. Jadi pekerjaan matematika ini tidak ada dalilnya, tidak ada fondasinya. Sesuatu yang tidak ada fondasinya itu adalah batilun. Ini kebingungan di kalangan matematikawan. Yang kedua, di kalangan tauhid pesantren, ini menganggap bahwa tauhid itu tidak berkaitan dengan kewarasan nalar. Yang namanya tauhid itu hanya berkaitan dengan fil akhirati hasanah. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, dan situasi seperti ini itu kemudian yang sering saya mencurigai diri sendiri ya. Sebenarnya agama ini benar apa enggak sih ya? Jadi kenapa kemudian kita kok agama melarikan diri dengan urusan bagaimana caranya nalar itu waras, nalar itu lebih cerdas. Ada keminderan yang luar biasa ya berkaitan dengan agama. Jadi ini yang saya rasakan. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi itu situasinya ya, masalah seperti itu. Dan ini yang titik terangnya di mana? Ini yang salah satu yang membuat kami yakin bahwa di sini ada titik temunya. Jadi matematika itu harus kemudian menemukan dalil di dalam tauhid, dan kemudian tauhid itu kemudian tidak hanya untuk akhirat, tapi juga untuk menjadi panduan bagaimana kita berpikir secara waras, berpikir lebih cerdas. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini sebelum kita masuk materi, nah ini baru terpikir kemudian ketika memberanikan ini, salah satunya ketika ada Gus Baha. Jadi pertemuan antara matematika tadi dengan tauhid yang selama ini terpisah, tapi kemudian ini yang menjadi terang benderang ini ketika kemudian muncul Gus Baha. Ini penting ya, seorang yang kemudian Gus Baha, saya menunggu momen ini. Gus Baha itu mengatakan bahwa di Titik Ba, inilah matematika dan tauhid itu bertemu. Titik Ba. Jadi Titik Ba adalah sederhananya, kalau di dalam bahasanya Gus Baha itu adalah titik temu antara tauhid dan matematika. Jadi kita bisa bertauhid melalui jalur matematika. Bahkan kalau disimak di ceramahnya Gus Baha, kita bisa memiliki keimanan yang sekokoh keimanan malaikat itu melalui jalur matematika.
dicontohkan oleh Gus Bah itu ada tokoh yang kemudian mengajari malaikat tentang tauhid. Ini kalau di kalangan NU itu cerita seperti itu biasa ya. Mungkin di kalangan yang lain mengajari malaikat bagaimana. Tapi intinya memang dengan matematika kita itu bisa memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Mengapa kemudian orang berani meluncurkan roket seharga $1 miliar ya? Jadi James Webb. Ini ada teleskop ya, sorry. James Webb. Ini nama teleskop. Itu dibangun kemudian diluncurkan ke luar angkasa. Panduannya itu apa? Ya, dengan matematika. Dengan matematika itu manusia berani menempatkan teleskop ini keluar angkasa, jaraknya jutaan kilometer. Itu keyakinan yang dibangun oleh matematika. Selama ini tauhid itu diasah dengan apa? Selama ini tauhid itu diasah biasanya dengan bahasa Arab, dengan dalil-dalil bahasa Arab, dengan yang kemudian kalau yang bagi kalangan yang cerdas sedikit ya cerdas banyak lah, itu menggunakan kemudian logika-logika. Tapi kita tahu sebenarnya penggunaan bahasa apapun, bahasa manusia itu sebenarnya kontradiksi satu sama lain. Maksudnya bahasa itu bukan sesuatu yang ini ya, yang tertib ya. Bahasa yang tertib. Tapi itu pun bermanfaat. Jika kemudian kita bisa bertauhid dengan dalil-dalil bahasa Arab, halalkah kalau kita bertauhid dengan bahasa matematika? Ini pertanyaan besar bagi kita semua. Dan ini sebenarnya Gus Bah, Kiai Haji Bahuddin Nur Salim ini sudah memberi titik awal bahwa tauhid dan matematika itu sangat relevan. Pertanyaannya adalah detail operasionalnya bagaimana. Nah, ini yang ingin kami share ke sahabat semua itu berkaitan di sini. Memang kita di sini bukan hanya berangkat di pikiran ya, nanti kita berbuah itu pada sesuatu yang konkret. Jadi jangan sampai yang namanya pemikiran itu hanya mandek di pemikiran, tapi harus berbuah konkret. Di titik ba, ini bukan titik ba, tapi di Al-Quran itu sangat lugas bahwa yang namanya iman ini harus berbuah inovasi, bukan sekedar tindakan, tapi tindakan perbaikan. Itu yang disebut inovasi. Amilus solihat. Ini lebih jelas dan lebih tepat daripada kata inovasi ya. Jadi yang namanya iman, alladzina amanu, ini harus berlanjut. Jangan mandek di situ, jangan wakaf di situ, tapi harus dilanjut wa amilus solihat, dan beriman kemudian berbuah tindakan perbaikan. Jadi yang namanya iman itu harus berbuah inovasi. Ini inovasi itu sebenarnya kata yang nggak pas. Makanya di kalangan agama itu inovasi jelek. Malah inovasi kan bid'ah, bahasanya bid'ah. Jadi kalau di Islam itu lebih bahasanya lebih tepat daripada inovasi, itu sebenarnya itu amilus solihat. Jadi bukan amanu wa amilu. Bukan hanya iman berbuat tindakan, tapi tindakannya adalah tindakan as-solihat, tindakan perbaikan. Ini sangat lugas diulang-ulang di Al-Quran. Yang namanya iman itu bukan dibuktikan, ini iman itu bagaimana, tapi iman itu diterapkan. Iman itu harus berbuah di inovasi. Jadi apapun kalau keimanan yang tidak berbuah inovasi, tidak berbuah amilus solihat, itu hanya omong kosong, hanya bohong-bohongan. Ini di matematika itu ditanamkan seperti itu. Sayangnya matematika kadang-kadang orang bermatematika itu nggak sadar. Matematika selalu dimulai dari sesuatu yang kita imani, yang namanya aksioma. Dari aksioma kemudian jadi dijabarkan jadi teorema dan seterusnya. Coba kita bedakan antara iman dan aksioma di sini ya. Kalau aksioma ini diasumsikan benar, dianggap benar, diasumsikan benar. Tapi kalau iman apakah hanya diasumsikan benar atau benar? Kita yakin kalau iman itu benar. Kalau yang diasumsikan aja benar itu hanya diasumsikan saja itu benar, itu bisa bermanfaat, apalagi yang namanya iman yang hakul yakin benar. Masalahnya adalah kita benar beriman apa enggak, gitu kan. Kalau kita benar-benar beriman, ya pasti akan berbuah amilus solihat. Itu gambaran besar dari pesantren ilmu eksakta seperti itu ya. Jadi kita berharap nanti di sini secara bertahap dari mulai kita pemikiran,
kemudian nanti ke penerapan-penerapan. Jadi kita fokus kita itu di detail operasional. Detail operasional bagaimana? Ini yang pertanyaannya. Detail operasional itu ini berkaitan dengan amilus solihat. Jadi kalau iman itu pokoknya beriman. Nah, ini yang seringkali kita yang namanya iman itu adalah supaya kita mempertahankan kejumudan pikiran kita, keegoan kita, keras kepalaan kita. Itu pokoknya iman, sok iman. Padahal kita di dalam matematika disadari yang namanya iman itu harus dijabarkan, harus dibuat detail operasionalnya. Oke ya, ini mudah-mudahan sahabat bisa tahu gambaran utuhnya seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah, sekarang mulai dari mana? Mulai dari mana? Ini yang menjadi sesuatu yang tidak mudah. Jadi kita tahu ada masalahnya tadi seperti itu. Ada kesenjangan antara eksakta, antara matematika dan antara eksakta, antara matematika, fisika, kimia, satu dunia dengan dunia tauhid. Tauhidun. Nah, kita berharap itu di sini ya, kita ada tarik seperti ini. Detail operasionalnya kita mulai dari mana? Sahabat titik bat dimanapun Anda berada, jadi kita akan mulai dari sesuatu yang memang ada di masyarakat. Kita mulai pertama faktual terjadi di masyarakat. Jadi sesuatu yang konkret ada di masyarakat. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan pemikiran dasar. Ini sangat penting. Jadi nggak ada yang kemudian namanya perubahan yang mendalam yang tidak dimulai dari perubahan pola pikir. Jadi kita mulai dari yang ada di masyarakat dan berkaitan dengan pemikiran dasar. Karena itu yang secara simpel saya kemudian terus caranya bagaimana mendeteksi yang ini. Sesuatu yang ada di masyarakat, ada kebingungan, ketidakjelasan di masyarakat, dan itu berkaitan dengan pemikiran dasar, ya ini yang ada di polemik besar. Dan tahu polemik besar ini salah satunya yang kami angkat tuh yang ada saya riset sederhananya itu di Facebook. Jadi yang nanti kami buat di sini itu sebenarnya yang polemik besar yang ada di Facebook. Kenapa dipilih seperti itu? Karena di situ berarti ada perhatian besar masyarakat terhadap hal demikian. Ini sangat penting berkaitan dengan masalah efisiensi. Jadi Nabi Musa itu memperagakan tongkat, ya Allah memperagakan tongkat menjadi ular itu ketika orang berkumpul. Nabi Ibrahim dibakar, Allah memperagakan mukjizatnya itu ketika ada peristiwa besar masyarakat berkumpul. Jadi supaya melibatkan masyarakat banyak banget, makanya yang jadi polemik besar yang kami pilih ya. Jadi kalau zaman dulu kan kemudian mengumpulkan orang dengan wayang, supaya banyak orang menyaksikan wayang, kemudian dari situ pesan-pesan disampaikan. Sahabat titik bat dimanapun Anda berada, ini memang ini masih gratisan yang Zoom-nya, nanti akan 10 menit akan ditutup, mudah-mudahan nanti bisa masuk lagi, kita masuk ke materi. Oke ya, dan polemik besar yang akan kita angkat di sini adalah berkaitan tema tauhid standar. Jadi tema yang akan kita angkat adalah tauhid standar. Ini tauhid standar itu yang mana? Apakah memikirkan Tuhan, memikirkan Allah, ataukah memikirkan selain Allah? Memikirkan selainnya. Siwahu ya, memikirkan selain Allah. Ini yang akan kita angkat adalah berkaitan dengan tema ini. Sahabat titik bat dimanapun Anda berada di sini banyak pakar ya, banyak pakar di sini. Saya yakin di sini pun saya tidak berharap ada persetujuan atau apa. Ya saya nanti setelah acara ini kami sudah sediakan nanti form standar. Kita nanti form standar untuk mengisi nanti tentang catatan yang menarik itu apa. Kemudian juga di situ
tentang tambahan, mungkin teman-teman mau ngasih tambahan berkaitan dengan tema kita kali ini. Dan yang ketiga ini yang sangat penting juga, itu berkaitan dengan sanggahan. Jadi sanggahan dari materi yang saya sampaikan. Dan di form standar ini yang sudah saya bagikan itu, ini sifatnya terbuka. Ini sifatnya ilmiah dan terbuka. Jadi ini saya sampaikan sejak awal, karena kalau secara umum apa yang didiskusikan di WhatsApp itu tidak layak untuk konsumsi publik. Itu kan hukum asalnya seperti itu ya. Tapi ini nanti form standar itu adalah boleh disebarkan seluas-luasnya. Kritik setajam mungkin sangat kami harapkan, tapi yang penting di sini adalah ilmiah dan terbuka. Jadi setiap peserta di sini nanti menuliskan di form standar itu untuk kemudian supaya dibaca oleh peserta lain. Oke ya, itu tanda bahwa sahabat itu mengikuti acara ini, pertama itu, dan yang kedua sahabat itu tidak pelit untuk berbagi. Oke, mudah-mudahan disepakati sebelum kita masuk ke tema, nanti ada form standar yang sudah dibagikan, nanti mungkin saya bagikan ulang. Isi dengan 3 hal berkaitan dengan catatan. Catatan itu berarti hal yang menarik atau hal yang sahabat dianggap penting. Yang kedua tambahan, informasi relevan apa yang sahabat punya, yang mau dibagikan ke teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini sanggahan, ketidaksetujuan atau mungkin kritik setajam-tajamnya, tapi fokus terutama di konten. Sekali lagi, ini ilmiah dan terbuka. Jadi boleh di-share seluas-luasnya. Ini harus disepakati, nanti jangan sampai kemudian nanti ada yang menge-share di Facebook, isi di sini kemudian marah. Nah ini enggak. Makanya dengan cara seperti itu, saya berharap sahabat semua itu membuat catatan, tambahan, dan sanggahan dengan sebaik mungkin, supaya publik pun bisa menikmati materi kita pada malam hari ini. Sahabat Titik Baik dimanapun Anda berada, sekarang kita kembali ke tema yang kita angkat, yaitu Tauhid Standar. Ini Tauhid Standar ini bermula, ini juga saya tidak terpikir kalau kemudian tidak ada di Facebook ya. Tauhid Standar ini bermula perdebatan singkat ya. Perdebatan singkat karena kemudian beliau tidak mau melanjutkan dengan ini di Facebook ini ada ya, dengan seorang kiai muda yang ternama di Jawa Timur ya. Jadi beliau seorang dokter juga, Dr. Abdul Wahab Ahmad. Ya ini supaya bisa dicek ya, kita ini seorang kiai muda dan dia itu kiai ternama ya, kiai ternama. Nah, dan kemudian dia itu dokter spesialis akidah. Dokter spesialis akidah. Kenapa saya tulis ini sangat penting ya, supaya ini bukan fitnah dan bukan fitnah, tapi yang saya tuju itu bukan orangnya. Yang saya tuju di sini adalah berkaitan dengan gagasan beliau. Ini saya berani mengkritik karena kebetulan secara usia beliau lebih muda daripada saya. Apa yang membuat ini sangat penting diangkat? Ini benar-benar saya terkejut ketika Ustadz Abdul Wahab Ahmad ini menganggap bahwa titik ba itu kan berarti memikirkan selain Allah. Jadi yang diangkat di titik ba itu yang kita bahas di titik ba ini berkaitan dengan ayat-ayat Allah, yaitu selain Allah. Jadi yang di titik ba itu kita bahas hanya Al-Quran, kemudian manusia, anfusihim, anfus, Al-Quran, anfus, dan kemudian berkaitan yang jagat raya. Ini adalah berkaitan dengan tanda-tanda atau kita sebut sebagai ayat. Jadi titik ba itu tidak memikirkan Allah, tapi memikirkan ayat-ayat Allah. Ini yang saya sampaikan. Ini ada teman menghubungkan tulisan saya kepada beliau, Pak Ustadz Abdul Wahab Ahmad. Ini kemudian beliau berkomentar, kalau yang seperti ini, tauhid yang tidak memikirkan Allah itu bukan tauhid standar. Ini bukan tauhid standar, kata beliau. Ini menurut beliau ini bukan tauhid standar. Ini yang membuat saya terkejut. Mengapa? Pertama, beliau itu tadi dokter spesialis akidah.
Yang kedua, beliau itu kiai ternama di Jawa Timur dengan ribuan pengikut. Bagaimana bisa dia pada hal yang sangat fondasi menganggap tauhid yang tidak memikirkan Allah, ya tauhid yang memikirkan ayat-ayat Allah itu bukan tauhid yang standar. Ini saya terkejut ini. Bagaimana dengan kiai-kiai yang lain yang apalagi yang bukan spesialis akidah. Berarti ini sesuatu yang saya yakin ini ada di tengah masyarakat dan bukan hanya satu dua. Ini yang mungkin dianggap standar oleh beliau itu adalah tauhid mainstream atau apa ya? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau kemudian memikirkan Allah itu sebagai standar, ini pertama itu kacau secara akliyah. Secara nalar itu memikirkan, nanti kita akan jelasin, memikirkan yang laisa kamislihi syai'un, memikirkan yang tidak ada semisal, yang tidak bisa dibayangkan. Kemudian itu bagaimana? Jadi kita tahu yang namanya apapun yang bisa dipikirkan, apapun yang diciptakan oleh imajinasi manusia, pasti itu bukan Tuhan. Jadi bagaimana kita memikirkan Tuhan? Ini jadi secara akliyah ini memikirkan yang tidak bisa terpikirkan. Ini absurd. Atau dalam bahasa yang lebih mudah itu tidak waras. Memikirkan Allah itu adalah tindakan, pikiran, atau sikap yang tidak waras. Secara akliyah. Yang kedua, secara nakliyah pun ini nggak punya dasar. Tapi yang membuat ini menyentak pikiran saya, tapi ini bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang secara akliyah itu tidak waras, absurd, inkonsisten, dan secara nakliyah pun bertentangan, ini dianggap sebagai standar. Mungkin kalau yang menyampaikan orang yang biasa saja, ini ya biasa saja, tapi ini karena ini seorang yang diikuti sangat luas, ini perlu membuat saya jadi terpikirkan, ini berarti